Wah, ketemu lagi Wah, sama Bang Is. Apa kabar apa Bang kabar? Is? Baik Caca, Caca Bang sehat? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Is makasih loh diundang lagi nih, Iya, boleh namu lagi nih di Serasi. iya, Bang, waktu kemarin terakhir kita ketemu nih Bang, mhm, sampai rumah Bang, mhm, langsung tuh Caca kasih tahu tuh informasi soal radio aduh gitu, digital. Pada bengong, "Oh gitu mhm, Cak, mantap." Tapi ternyata sampai rumah tiba-tiba jadi kepikiran yang lain ini Bang. mhm, Oke, kemarin tuh kita udah ngobrolin soal radio digital ya Bang ya. mhm, Baru kepikiran lagi kalau frekuensi itu kan nggak cuman radio. Jadi keinget nih, drone kan tetangga punya mhm, drone, mhm, mhm, pakai remote control nih iya, iya, ngaturnya. iya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Iya, ini waduh ini drone ini sekarang fenomena yang baru ya. Dulu orang main drone itu hanya untuk main-main hobi aja, aeromodeling lah zaman dulu namanya gitu kan. Kalaupun ada yang pakai remote control tapi sangat sederhana, juga jangkauannya terbatas. Tapi drone sekarang itu sudah sangat berbeda, dia kayak semacam sebuah industri baru gitu. Karena drone ini utilisasi atau penggunaannya jadi meluas banyak sekali. Selain, tidak lagi untuk di level hobi, Iya. tapi udah banyak digunakan oleh masyarakat untuk misalnya untuk fotografi ya. Sering kan kita ada gathering, Pakai kumpul-kumpul dan drone? sebagainya pakai drone. Karena kemudian dengan jangkauan drone itu, perfilman, fotografi jadi lebih luas, lebih 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 mencakup dengan, detail gitu dengan penggunaan drone. Bahkan ini yang lebih lebih istimewanya lagi, drone itu sekarang udah dipakai untuk alat transport. Alat transport itu baik transport barang maupun orang. Karena ada juga penggunaan drone yang untuk digunakan untuk, logistik. Jadi mengirim barang, ke rumah-rumah, ke apartemen yang tinggi-tinggi menggunakan drone, tidak melalui pintu depan resepsionis. Drone juga bisa digunakan untuk mengangkut orang yang dalam jarak tertentu ya yang, dari tujuan A ke tujuan B yang sudah pasti gitu. Itu juga sudah banyak nih, kapal tanpa pesawat. Jadi ada istilahnya nih Mmm, drone itu, namanya UAV kalau istilah iya. internasionalnya, Unmanned Aerial Vehicle. Unmanned artinya tidak pakai orang, aerial adalah, udara. Jadi, vehicle adalah, alat atau perangkat. Jadi perangkat yang, digunakan di udara tanpa menggunakan orang. Itulah sekarang istilah yang internasionalnya tentang kata-kata drone itu, gitu. Oh, frekuensinya di mana itu? Nggak Ah, kebayang, Bang, nggak kebayang, iya. Bang. Frekuensinya di mana tuh? Jadi dulu gini, yang namanya drone itu dia memanfaatkan frekuensi yang bebas, itu namanya class license atau, frekuensi yang digunakan bersama-sama, misalnya untuk WiFi. Tahu WiFi kan? Iya, ya tahu dong. Jadi kalau pakai WiFi itu dia frekuensinya menggunakan frekuensi 2,4 giga atau 5,8 giga. Frekuensinya itu bebas. Artinya orang menggunakan WiFi itu tidak perlu izin dulu. Iya. Kalau ada frekuensi-frekuensi lain itu semua harus lisensi, tapi kalau untuk WiFi itu 2,4, 5,8 sudah dibebaskan karena dianggap sebagai class license namanya. Nah, drone itu dulu memanfaatkan frekuensi itu. Tapi karena peruntukannya yang sudah semakin kritikal, artinya menyangkut keselamatan, seperti misalnya apalagi mengangkut orang Oh gitu, iya, iya kan bahaya. itu kan keselamatan, maka frekuensinya akan disiapkan frekuensi yang khusus untuk kebutuhan UAV tadi, unmanned, aerial vehicle tadi. Kalau disiapkan khusus maksudnya gimana sih, Bang? Mungkin supaya jelas dan, Ah, ngerti. jadi Harus daftar dulu? enggak, frekuensinya itu akan diintegrasikan dengan frekuensi seluler. Jadi, Mmm. operator pengendalinya itu adalah menggunakan frekuensi seluler. Jadi misalnya 5G. Iya. 5G itu kan teknologi baru di seluler. Dia bisa juga dimanfaatkan di frekuensinya untuk melakukan kontrol terhadap fungsi drone itu. Itu di band frekuensi yang sekarang sedang kita uji cobakan di band 1800 gigahertz. Mmm. Band ini band yang akan, memiliki masa depan untuk dikhususkan untuk penggunaan UAV tadi gitu. Oke. Iya. Kalau misalnya ada alokasi, nah masyarakat mungkin nanya ini, jadi dibatasin nggak sih gitu, Heeh. terbatas, daftar dan lain-lain begitu, Bang?
Ya, kan nanti akan ada 2 tipe ya. Ada Oh, drone atau penggunaan drone yang sifatnya terbuka, bebas kan ya untuk misalnya kamera dan mmm, sebagainya, silahkan menggunakan frekuensi kelas license. Tapi ketika penggunaannya sudah untuk keperluan yang khusus, apalagi oh. menyangkut keselamatan, ini baru memerlukan perizinan, proses, penggunaan frekuensi yang khusus gitu. Bang Is, punya Heeh. drone nggak? Iya. Kalau Iya. aku pengen sih Bang beli, mahal juga Bang ya, tapi Heeh. oke, di Indonesia ini tetangga punya drone, temen Mhm. juga kalau, fotografer itu Heeh. nggak lengkap kalau dia foto nggak dari atas Heeh gitu ya. heeh. Kalau di luar negeri Bang, kita lihat Mhm dulu, mhm sama nggak dengan rencana kita nih, mau ada alokasi khusus nih, mhm. gimana? Iya, sama seperti saya jelaskan tadi luar negeri itu kalau penggunaan frekuensi yang khusus itu harus dibicarakan secara internasional. Oh. Jadi keputusannya itu bukan keputusan negara sendiri-sendiri, tapi digunakannya secara masif untuk semua negara. Apalagi yang namanya frekuensi UAV ini kan ada kaitannya dengan frekuensi penerbangan. Mmm, Jadi kita perlu sangat berhati-hati penggunaannya karena, menyangkut keselamatan dan keamanan gitu. Bahkan jangan salah loh, drone ini sekarang sudah bisa dipakai untuk alat militer. oh iya, Untuk ngeri kirim, apa juga ya. namanya, mengirim bom, mengirim apa segala macam menggunakan, Iya. misil itu sudah bisa menggunakan, model drone ini. Jadi pesawat tanpa awak gitu. Oke. Eee, frekuensi ternyata digunakan untuk drone, Mhm ada alokasi. mhm Sekarang mungkin ini Bang, biasanya kalau di nonton-nonton film tuh ya, mhm. suka ada radio controller Iya. dinas penerbangan ini Heeh Bang. heeh. Nah itu kayak gimana Bang alokasinya? Nah, dinas penerbangan itu dia bekerjanya di frekuensi, ada yang di UHF dan HF. Jadi frekuensinya frekuensi yang khusus. Kalau Mmm. penerbangan itu kita nggak ada toleransi ya, dalam konteks keselamatan soalnya. Jadi Oh. bayangkan nih komunikasi antara pilot dengan menara kontrol Iya iya. ketika mau melakukan pendaratan atau take off dan pendaratan landing. Jadi kita, sangat berhati-hati menjaga frekuensi penerbangan tuh dari gangguan berbagai macam, alat-alat yang lain. Mmm. Nah, ini berbeda dengan drone karena, frekuensi penerbangan ini sudah diatur ada lembaga internasional yang ngawasin penggunaan frekuensi penerbangan. Tidak boleh terganggu dengan, sistem-sistem yang lain gitu. ICAO ya Bang ya? Iya, ICAO itu adalah lembaga yang khusus untuk mengatur, masalah, transportasi ya, dalam hal ini transportasi udara. Oke. Berarti kalau kita bayangin tuh, kasat mata kita Mhm. frekuensi itu berlapis-lapis ya, Bang, ya? Mhm. Ada yang untuk radio, ada Mhm. yang untuk sinyal kita ini handphone, Mhm. ada yang Mhm. untuk drone, ada Iya juga untuk penerbangan. iya Nah, misalnya balik lagi sedikit nih Bang, iya karena kita ke penerbangan security iya. ya, terus kita juga bicara mengenai drone. Kalau misalnya berarti ke depan kita main drone ini, Mhm. nyasar-nyasar kita ke Mabes TNI Cilangkap gitu ya, Mhm. ring Iya satu lah iya iya ibaratnya, gimana iya. itu Bang? Di-shutdown kah atau Heeh, gimana? jadi, eee, ya kalau teman-teman di militer ya, di Mmm, TNI itu mereka sudah memiliki alat yang namanya anti drone. Nah, jadi mereka memiliki alat untuk mendeteksi kehadiran, pesawat atau alat-alat benda-benda udara gitu mhm, yang, membahayakan ya atau, tertangkap di dalam radarnya. Jadi ada, alat khusus yang iya, memonitor untuk kehadiran drone ini. Karena sudah diketahui drone ini memang sudah digunakan untuk peralatan militer juga. mmm, Jadi frekuensinya bisa di-jamming gitu kali. Jadi mmm, ini ibaratnya nih kayak ditutup iya. jalannya sehingga tidak bisa lagi dikontrol dari jarak jauh karena frekuensinya sudah di-jam gitu. Tapi masyarakat kita sebenarnya Bang kalau dipikir-pikir, paham nggak sih bahwa drone ini nggak semua tempat loh bisa dijelajahi, ada ring-ring tertentu yang nggak boleh ke sana, gimana Bang? Iya betul, makanya ini kita ya kita bertemu ini dalam rangka juga memberi informasi ya kepada Ya, masyarakat ya bahwa menggunakan drone dalam konteks hobi diperbolehkan, tapi ada batas-batasnya. Ketika kita menggunakan di area-area yang sensitif tadi misalnya di, area militer, kemudian di daerah bandara misalnya, itu sangat berbahaya. Jadi kita hindarilah untuk menggunakan alat seperti drone ini di daerah-daerah yang, membahayakan keselamatan gitu. Jadi, itu perlunya kita
ya Mhm, diskusi seperti ini iya. Mbak Caca gitu. Tapi bagaimana ya Bang ya, cara menyampaikan hal ini, apa ya, kadang-kadang kalau masyarakat itu sedikit-sedikit kalau soal aturan dianggap itu mengekang kebebasan ini Bang, padahal niatannya baik loh Mmm. untuk melindungi kita semua, itu gimana Bang? Ya ini perlunya awareness program ya atau Ya, penjelasan yang rasional dan masuk akal. Kalau anak-anak kita generasi milenial kita itu banyak, melakukan kesalahan tuh bukan karena kesengajaan. mhm, Sebagian besar menurut saya karena tidak tahu gitu. Jadi, perlunya kita komunikasi, memberikan informasi bahwa bayangkan nih kalau ada saudara kita ada iya, di dalam pesawat gitu kan, yang lagi bepergian naik pesawat kebetulan saudara kita, orang tua kita dan iya, sebagainya, kemudian kita melakukan, kegiatan yang membahayakan pesawat tersebut. Dia kan pasti berpikir juga dong, mmm. kalau seperti itu ya okelah kita mau melakukan hobi menggunakan secara untuk kebutuhan, yang, sifatnya additional seperti itu, kita bisa lakukan di tempat-tempat yang tidak sensitif seperti itu. Kalau dengan apa ya, potensi ancaman gangguan sinyal dan juga frekuensi ini kan makin banyak ya dengan Mhm. adanya drone dan lain-lain. Bagaimana sih Abang itu menjaga Bang supaya untuk frekuensi atau pita frekuensi penerbangan itu sekarang aman dan terjamin ini Bang, supaya Iya masyarakat juga merasa nggak ada kekhawatiran ya Bang ya? iya. Gimana Bang? Kita lakukan pendekatan dengan, pengamanan itu dengan 2 pendekatan. Yang Mmm, pertama adalah pendekatan pencegahan. Jadi awareness program, informasi, diskusi seperti yang kita lakukan ini dalam rangka menginformasikan masyarakat untuk mencegah. Tapi kami juga punya perangkat, punya mmm, SDM, punya kantor di seluruh Indonesia yang melakukan monitoring ya, secara terus-menerus dan melakukan tindakan, baik itu tindakan yang sifatnya persuasif maupun sampai tindakan hukum. Karena mmm, kalau sudah menyangkut keselamatan, kita zero tolerance dong. Masa betul, masa dibiarkan gitu iya. kalau membahayakan. Dan dijamin juga soal aturan ya, Bang, ya? Aturan Iya. untuk pita alokasi frekuensi dinas penerbangan yang juga diatur gitu ya, Bang, ya? Iya, sudah diatur tempatnya, lokasinya, dan diprotek. Nah, kalau Mmm, misalnya ada pengguna lain yang mengganggu, maka gangguan ini ada ancamannya, baik itu mmm. ancaman, denda maupun pidana gitu, bagi yang menggunakan, alat-alat yang bisa mengganggu frekuensi penerbangan gitu. Oh, akan ada kemungkinan memperkuat lagi nggak sih untuk pita frekuensi dinas penerbangan, Bang? Mengingat sekarang kan mobilitas kita itu kan semakin tinggi ya? Iya. Memang sedang sudah berjalan sekarang. Ya, Jadi, band frekuensi penerbangan itu, kanal spasinya sekarang sedang diperbaiki. Yang tadinya 25 kilohertz sekarang diubah menjadi 8,33. Artinya jumlahnya akan menjadi lebih banyak dan lebih lebih sensitif terhadap gangguan. Lebih apa, maksudnya mmm. lebih robust, lebih tahan gitu terhadap gangguan. Improvement di sisi teknologi terus dilakukan ya, upaya untuk itu. Tapi di sisi lain kalau saya berpendapat pencegahan itu jauh lebih baik daripada penindakan gitu. Jadi saya pikir, teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik dan sebagainya yang punya hobi menggunakan, drone, menggunakan alat-alat udara dan sebagainya itu ya, gunakanlah sesuai dengan, frekuensi dan peruntukannya. Jangan diutak-atik ditambahin Iya, power, iya. daya dan sebagainya. Iya. Tapi memang ada, kondisi seperti itu? Bisa, karena kan alatnya sudah didesain hanya untuk misalnya jangkauan radius 500 meter gitu, Mhm. 1 kilo. Kemudian ditambahin power lagi gitu, karena hobi dan memiliki kemampuan elektronika gitu, dia bisa nambah jangkauannya jadi 5 kilo gitu jangkauan, kontrolnya. Nah, Mmm. dengan nambah power itu, frekuensinya tanpa diketahui, tanpa sadar mengeluarkan spektrum yang mengganggu tadi salah satunya penerbangan, itu yang bahaya, Mbak. Ada ancaman hukuman nggak sih, Bang? Improvisasi yang Iya, kelewat batas ya, Bang, ya itu? heeh, Ada nggak tuh, Bang? ada di Mmm, aturan kita di Undang-Undang Telekomunikasi 36 dengan turunannya Peraturan Pemerintah 53 dan berbagai macam aturan teknis itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan sampai urusan pidana. Iya, karena, ini sudah menyangkut keselamatan gitu. mhm. Nah, kira-kira nih, Bang, terakhir, Mhm, karena kita ini apa ya, ini masyarakat Indonesia kita puji, Bang, makin heeh, pinter, Bang, iya makin kreatif, iya. otak sana, otak sini, jadilah itu Iya. ternyata dilarang. Apa nih, Bang, kira-kira penegasan dari Abang supaya nggak dilarang ini di Indonesia ini semuanya
bebas kok sebenarnya, Iya kita masih bisa berkreasi, iya tapi taat aturan. Ada iya yang mau dilindungi nih, iya. keselamatan ini gimana, Bang? Iya. Jadi gini, kalau kita beli barang yang menggunakan spektrum frekuensi itu dilihat dulu, karena di setiap, alat-alat yang menggunakan spektrum frekuensi itu kita sudah lakukan sertifikasi. Jadi ada labelnya sebenarnya yang sudah Mmm. ketahui bahwa alat itu sudah sesuai dengan, peruntukannya dan spesifikasi teknisnya sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, untuk melakukan aktivitas yang namanya kreativitas tadi, Iya iya iya. otak-atik itu dilakukannya di laboratorium saja, tidak untuk digunakan secara live di perang di luar. Dengan begitu maka kita, bisa menjaga kebersihan udara kita dari gangguan spektrum frekuensi yang membahayakan masyarakat, Bang, kira-kira gitu. berarti abis dari sini ngobrol-ngobrol sama Bang Is, Caca beli langsung Bang drone, tapi harus yang jelas. Ya, Kalaupun utak-atik di lab aja, nggak iya. bisa juga sih. Bang Is, makasih Terima banyak loh Bang, diundang di kasih. Serasi, nambah Sama-sama. lagi ilmunya, bisa lagi mengedukasi saudara-saudara Caca. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang Makasih. Is.